Yang ketiga setan, Saudara Hong. Betul. Kalau datang yang ketiga setan, ini setan bukan setan sembarangan. Setannya setan uka-uka. Tahu nggak uka-uka? Iya. Uka aju kan anak. Kalau udah uka aju kan anak, wallahu alam tuh. Tapi kalau konsep mengenal antara lawan jenis itu ya lebih pas pacaran daripada ta'aruf. Kalau ta'aruf itu sebenarnya lebih umum. Jadi gini Bang Ambia, kadang ada orang yang beragama tapi tidak dewasa dalam beragama, pinter nih agama, tapi dia tidak dewasa dalam beragama. Tapi kadang ada orang yang pengetahuan agamanya nggak terlalu biasa aja. Ya biasa aja, tapi dia dewasa dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ni'amihi wassalatu wassalamu ala rasulih amma ba'du. Sahabat ngobras semua yang sedang menyaksikan program ini, kembali lagi kita di program yang sangat ditunggu-tunggu, yang mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan tuntutan agama, yang nanti kita akan bahas juga dengan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan sampai saat ini masih saya yang akan mendampingi sahabat ngobras semua, bersama saya Ambia Dahlan, dan kita bersama dengan Ustadz yang kita tunggu, Ustadz Ahong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ngobras? Sehat Ustadz? Alhamdulillah Bang Ambia sehat. Masya Allah. Ini kalau nggak ada Ustadz Ahong kita nggak bakalan tahu apa jawaban-jawaban dari pertanyaan masyarakat semua dari sahabat ngobras semua. Alhamdulillah. Nah, sahabat ngobras yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyak permasalahan di masyarakat yang terjadi, dan insya Allah kita akan kupas tuntas pada kesempatan kali ini. Kali ini temanya adalah tentang pacaran syar'i. Apa itu pacaran syar'i? Ada atau tidakkah? Bagaimana kaitannya dengan ta'aruf? Atau bagaimana kaitan dengan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dan bagaimana Islam memandangnya, dan bagaimana Islam juga memberikan solusinya. Nah, sebelum kita lanjut pembincangan kita, obrolan kita di ngobras ini, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Pacaran sama ta'aruf itu sama sih. Menurut saya sih sama. Kenapa? Karena tujuannya itu ya sama-sama buat saling lebih mengenal gitu satu sama lain. Menurut saya pacaran dan ta'aruf itu adalah dua hal yang berbeda. Karena pacaran itu identik dengan seorang muslim dan seorang muslimah yang melakukan hubungan yang dilarang di dalam Islam dan juga melakukan khalwat. Tetapi kalau ta'aruf itu identik dengan mengenal sebelum menikah, dan tujuannya itu jelas, yaitu ingin melakukan akad. Menurut saya itu sama aja sih, karena yang membedakan tuh hanya istilah dan juga yang membedakan itu perilaku dari orang yang melakukan tersebut. Kalau dia pacaran tapi dia tidak sampai melanggar aturan Islam, nggak sampai pegangan tangan, nggak sampai melakukan hal-hal yang lebih lanjut, itu menurut saya fine-fine aja. Begitu juga ta'aruf. Kalau ta'aruf tapi sikap dia melampaui batas, kalau menurut saya itu nggak boleh. Jadi ya itu yang membedakan hanya istilah dan perilaku dari orang yang melakukan tersebut. Kalau dalam Islam ya selama tidak melanggar syariat Islam, pacaran itu fine-fine aja. Menurut saya, jika ditanya apakah pacaran di dalam Islam itu boleh atau tidak, kita harus melihat dulu kepada seseorang yang melakukannya. Apakah dia itu melakukan pacaran hanya sekedar ingin mengenal misal, atau hanya sekedar chatan tanpa melakukan khalwat berduaan gitu. Maka menurut saya itu tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya pacarannya itu sampai yang sentuhan tangan, kemudian melakukan khalwat dan lainnya gitu ya, yang melanggar aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan, maka itu menurut saya tidak boleh. Kalau menurut saya pribadi, saya kurang setuju ya dengan adanya pacaran, karena biasanya orang yang pacaran itu dia lebih bisa mengekspresikan diri dengan pasangannya, tapi kurang bisa menjaga batasan-batasan. Lebih baik sih ta'aruf dulu ya.
atau pacaran yang tidak melanggar norma Islam lah gitu. Karena kan kita emang juga disunahkan untuk mengetahui calon pasangan hidup kita gitu. Menurut saya ada sebagian orang yang menganggap ketika dia ingin menikah itu cukup dengan ta'aruf. Karena ketika ta'aruf itu ditunjukkan sisi baiknya, kemudian kepribadiannya seperti apa. Tetapi ada juga orang yang menganggap tidak cukup dengan ta'aruf saja, karena dengan ta'aruf itu kadang kita hanya diperlihatkan sisi baik. Kita belum tahu watak aslinya dan karakter aslinya itu seperti apa gitu. Jadi itu kembali lagi kepada orangnya. Baiknya cukup mengetahui sisi baik dan sisi buruk dari pasangan. Untuk selanjutnya itu adalah komitmen bersama. Pernah mendengar pacaran syar'i. Biasanya orang itu mengartikan pacaran syar'i pacaran tapi tidak melanggar batasan gitu. Maksudnya pacaran bisa saja pacaran ala akhi dan ukhti gitu saya dengarnya. Iya, pernah mendengar istilah pacaran syar'i. Kalau menurut saya pacaran syar'i tadi balik lagi ke konsep awal, asalkan dia tidak melanggar aturan-aturan Islam yang tidak melampaui batas, ya nggak apa-apa. Nah, banyak teman-teman ternyata di sana, sahabat ngobrol semua, yang masih bimbang antara ta'aruf, kemudian pacaran. Bagaimana sih ta'aruf itu, bagaimana sih pacaran itu? Nah, kita langsung saja tanya ke Ustadz Ahong. Nah, ya. Jadi gimana nih Ustadz Ahong nih? Ta'aruf tuh apa sih? Kemudian pacaran tuh apa sih? Kemudian ada nggak sih sebenarnya pacaran syar'i? Gimana? Gimana tuh? Di Indonesia gimana kalau di Indonesia tuh? Mungkin bisa dibandingkan antara apa dalam Islam bagaimana, kemudian bagaimana secara praktiknya di Indonesia, gitu ya. Bisa dijelasin lebih detail. Nah, kita bahas dari sisi bahasanya dulu ya. Ya. Pacaran itu kan kata dasarnya nanti ada pacar. Pacar Ya. itu apa? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kurang lebih adalah ya teman lawan jenis yang belum ada ikatan pernikahan dan saling mengasihi. Oh, itu pacaran. Pacar Dalam KBBI. Pacar. Oh, pacar dalam Iya. KBBI. Pacaran itu adalah Perbuatannya. Pacaran ini kan kata tidak baku. Bakunya berpacaran. Nah, berpacaran tuh aktivitas saling mengenal dengan lawan jenis gitu, tanpa adanya ikatan pernikahan. Oke. Nah, kalau ta'aruf itu dari bahasa Arab gitu. Ta'aruf. Kalau yang pacar ini tadi dari bahasa Sanskerta. Nanti bermuaranya ke upacara. Upacara ya itu penghormatan dan lain sebagainya. Jadi di dalam nilai pacaran itu harus ada menghormati satu sama lain, tidak menyakiti begitu. Oke. Nah, itu kata asalnya itu bagus sebenarnya. Oke. Nah, cuman kadang orang menyelewengkan pacaran ini gitu ya. Istilahnya apa sih? Jadi ada kata-kata yang bagus tapi kata-kata itu diselewengkan. Iya. Nilainya tuh jadi turun. Nah, nilainya jadi turun. Ya. Nah, terdegradasi nilainya. Karena terdegradasi, maka ada sebagian umat muslim yang milih ta'aruf. Oke. Bergeser ke istilah ta'aruf. yang Islami gitu maksudnya. Iya, yang Arab. Yang Arab. Iya, Oke. yang berbahasa Arab. Ta'aruf itu adalah saling mengenal. Kata dasarnya arafah, saling mengenal. Ta'aruf saling Iya, mengenal. jadi bukan nggak spesifik sebenarnya. Ta'aruf itu nggak harus cewek sama cowok. Cewek sama cowok ya lawan jenis. Iya. Kalau cowok sama cowok saling mengenal itu juga namanya ta'aruf. Itu masuk dalam kategori ta'aruf juga. Iya. Ya saling mengenal hubungan pertemanan gitu kan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa itu ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Karena ta'arufnya bukan hanya perempuan dan laki-laki. Iya. Qabail, kabilah-kabilah ya kan, Betul. kemudian bangsa-bangsa semua. Ya, entah itu laki-laki dengan laki-laki. Lebih umum sebenarnya, Iya. lebih luas. Tapi kalau konsep mengenal antara lawan jenis itu ya lebih pas pacaran daripada ta'aruf. Kalau ta'aruf itu sebenarnya lebih umum. Oke, makna ta'arufnya ya. Iya, karena kadang orang sudah menstigma negatif terhadap istilah pacaran, makanya teman-teman muslim ada yang milih ta'aruf gitu istilahnya. Itu dari segi
bahasa gitu ya. Memahami dari pendekatan bahasanya. Iya, Oke. tapi nanti lebih jauh lagi kalau misalnya sudah pada usia tertentu yang sudah mapan secara ekonomi, Ya. secara psikologis dan lain sebagainya, ada di dalam Islam itu namanya khitbah atau lamaran gitu. Oke. Biasanya ini udah melibatkan unsur keluarga gitu, Oke. saling mengenal, emang tujuannya untuk menikah gitu ya. Oke. Nah, tapi kan kadang di kita ini pacaran itu ya hanya sekedar kenal gitu. Kadang ada juga istilahnya cinta monyet gitu Ya. kan. Anak-anak ABG yang baru puber gitu pacaran. Nah, itu kan belum sampai ke hitbah. Itu sih Bang Ambia. Nah, sekarang begini Ustadz. Bagaimana dengan istilah pacaran syar'i? Kalau tadi kan sebenarnya kata pacaran itu nggak salah. Ya. Menurut dalam KBBI itu nggak Iya. masalah. Tapi praktiknya itu kadang-kadang yang salah. Pacarannya nggak salah, tapi praktiknya itu yang salah. Akhirnya yang negatif adalah kata pacaran itu. Iya. Jadi kita sekarang mendengar kata pacaran kayaknya negatif aja gitu kan. Iya, betul. Nah, bagaimana kalau seandainya ada istilah pacaran syar'i? Sama kayak gini. Kayak kita misalnya orang Islam. Kita nih kadang-kadang obrolan kita sehari-hari, udah sembahyang belum lu? Sembahyang itu kan padahal bahasa apa tuh? Bahasa orang Hindu ya. Ketika dia menyembah Tuhannya. Iya. Tapi itu kan kita gunakan juga. Betul. Untuk orang Islam itu Iya. kita katakan sembahyang itu ya sholat. Tapi karena kata sembahyang itu tidak terdegradasi gitu loh. Nilainya nggak turun gitu loh. Ya, jadi sebenarnya sama aja antara sembahyang dengan sholat. Cuma sembahyang itu bahasa yang sudah umum di masyarakat dilakukan. Akhirnya ya sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Betul. Jadi apa salahnya juga kita menggunakan kata pacaran misalnya begitu. Ini bukan statement ya, ini buat bridging, mari bukan statement saya bukan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan itu, berarti sebenarnya pacaran nggak ada masalah dong. Sama seperti kayak begini. sembahyang gitu. Kak, kita sebelum ke sudut pandang agama begitu, kita lihat apa kata psikolog. Menurut psikolog, anak-anak di usia pubertas 12 sampai 20 begitu, itu sedang kalau kata istilah nggak tahu istilah apa, beger gitu. Betawi bukan itu? Beger tahu itu. Ya, Betawi lagi puber-pubernya. Lagi beger-begernya. Awak-awakan kemana-mana, Iya. lagi nyari lagi masa pencarian. Iya, betul. Sono kemari, lagi pengen dilihat gitu. Nah, itu usianya 12 sampai 20. Nah, itu adalah hal yang wajar. Kita sebagai misalnya orang tua ataupun kakak, ya kita nggak bisa melarang secara frontal terhadap orang-orang atau anak-anak yang anak-anak kita, adik kita yang seusia-usia seperti itu. Tapi kita hanya bisa mengarahkan gimana caranya supaya dia itu dalam tanda kutip pacarannya sehat. Oke. Gitu ya. Jadi jangan sampai gini, kita ngelarang, kamu nggak boleh pacaran. Tapi ini udah ngebet banget gitu kan. Udah ngebet banget, akhirnya pacaran diam-diam backstreet gitu. Nah, itu lebih bahaya lagi. Oke. Backstreet. Jadi sebenarnya sih dia lagi jatuh cintanya dilarang terus sama kakaknya, orang tuanya misalnya seperti itu. Berarti nyambung tuh dengan pertanyaan kita tadi. Kalau seandainya pacaran itu tetap dilakukan, tapi dengan cara-cara yang Islami, dia tidak berkhalwat berdua-duaan, Ya, nggak dia mojok, nggak gitu ya. mojok, nggak bersentuhan. Nah, berarti itu kan sebenarnya sama seperti model ta'aruf, ada orang ketiga yang menemani misalnya. Ya, betul. Ya, ada dari pihak keluarga, salah satu dari keluarganya menemani atau itu sebenarnya juga konsep ta'aruf, Iya, betul. ya kan? Konsepnya ta'aruf, iya. istilahnya pacaran gimana tuh? Iya, maksudnya pacaran atau ta'aruf itu hanya bahasa aja. Oke. Praktiknya masing-masing. Ta'aruf tapi mojok dua-duaan gitu ya sama aja bohong. Itu makanya saya juga takutnya ke depannya itu juga makna ta'aruf akan terdegradasi juga. Iya. Akan rusak juga. Bagaimana seandainya misal menggunakan konsep ta'aruf? Kita ta'arufan ya, tapi masih berduaan. Tapi masih macam-macam lah gitu. Iya. Sehingga ada hal-hal yang dilakukan itu sebenarnya bertentangan dengan agama. Akhirnya kan kata ta'aruf itu sendiri nilainya turun gitu. Ya, makanya kita ini jangan terkecoh dengan bungkusnya. Oke. Tapi dengan isinya.
orang bilang, oh pacaran ini nggak boleh, tapi ta'aruf boleh, tapi ta'aruf isinya malah yang jorok-jorok gitu kan. Nah itu juga salah. Atau tidak islami lah. Iya, yang tidak Di luar- islami. di luar Jadi dari jangan syariat terkecoh dengan istilah secara bahasa gitu, Bang Ambia. Iya. Makanya ini sekarang bulan Ramadan juga ngeri juga nih kalau sore kan. Waduh, kita ingat juga. Kita juga bingung nih anak-anak pacaran apa istilah ta'aruf misalnya atau pacaran juga. Dua-duaan naik motor ya kan. Aduh, mulut ngobrol, tangan piknik ya kan. Mulut ngobrol, tangan piknik. Wah, kalau udah berdua-duaan tuh kan kata Nabi kalau berdua-duan tuh yang bukan mahram ya kan. Kan yang ketiganya setan. Betul. Kalau pikniknya masih deket-deket, mending kan pikniknya jauh. Ngapain itu? Itu bukan mengorin tangan yang piknik. Iya, pikniknya. Tangannya udah pikniknya jauh gitu, bahaya. Datang yang ketiga setan Sarahong. Kalau datang yang ketiga setan, ini setan bukan setan sembarangan. Setannya setan uka-uka. Apa? Tahu nggak uka-uka? Iya. Uka aju kan anak. Kalau udah uka aju kan anak, wallahu alam tuh. Ngerinya itu. Nah, itu bahaya. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua, kakak atau orang yang sedang memantau orang-orang di bawah kita, jangan melarang secara frontal, tapi kita awasi, kita arahkan gitu ya. Nanti kalau anak saya gede, ya saya nggak melarang secara mutlak gitu kan. Iya. Kamu kalau lagi suka cewek bilang ya sama papa mama gitu kan. Jadi biar biar kita juga bisa ngawasin dan pacaran dia sehat gitu. Kita bisa mengarahkan. Iya kan pacarannya ya SMS-an aja atau SMS sudah jarang pakai. Oh iya, WA ya. Soalnya inget dulu. Pasti nih kalau yang gratis paket nih malam-malam nih. Malam-malam bulan puasa sampai subuh. Iya, nggak tahu yang balas mertua. Aduh, bapaknya dia. Aduh. Saya dulu sama istri saya kan, nelpon nih. Saya lagi nelpon nih. Assalamualaikum. Tahu yang ngangkat ternyata mertua saya. Waktu itu belum Iya, calon. Iya, calon mertua. Assalamualaikum. Gimana sih lu? Kan saya ngomong gitu. Gimana sih lu kagak beres urusan gini. Toto yang nyangka mertua saya. Kenapa emang yang Ambia? Ini siapa? Mama. Oh, mama. Gitu dia. Suka dukanya pacaran lewat jarak jauh gitu ya atau pakai handphone. Kan kalau pakai handphone kita nggak berkholwat, nggak bersentuhan. Cuma kadang-kadang memang itu kan katanya kan suara perempuan kan aurat, ya kan? Tapi tergantung juga orangnya. Iya. Kan ada orang yang dikit-dikit langsung naik birahinya misalnya. Apa namanya birah? Ya itu kayak gitu-gitu sebenarnya tergantung individu masing-masing. Iya, tergantung kita. Ada orang yang ngelihat orang seksi biasa aja. Iya. Iya kan? Ada orang baru dengar gitu aja udah ini langsung diri. Aduh. Nah, itu tergantung masing-masing. Jadi namanya hukum fikih itu ya kembali ke individu masing-masing juga gitu. Gitu Bang Ambia. Nah, tadi itu terkait pacaran syar'i ya diawasi terus jangan dilarang secara frontal sporadis gitu. Kalau dia mau jalan berdua itu ada orang ketiga. Ya ditemenin lah Ditemenin. gitu ya, ditemenin. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya pacaran, tapi praktiknya sebenarnya itu seperti ta'aruf sih, kalau gitu ya. Iya. Jadi saya juga takutnya gitu, saya katakan teman-teman tuh banyak ngobrol. Itu kok kalau ta'aruf dirusak, itu juga akan terdegradasi juga tuh nilai-nilai ta'arufnya. Akhirnya ntar ta'aruf jadi kayak pacaran. Akhirnya kalau udah ta'aruf kayak pacaran, karena begitu banyak orang yang nggak mengerti makna ta'aruf secara hakiki, akhirnya orang nanti akan mengatakan ta'aruf juga haram bisa jadi. Iya. Gitu kan? Ya jadi ntar ujung-ujungnya nggak ada kenal-kenalan dulu ya, semuanya haram soalnya. Iya. Nah, bahaya lagi tuh. kan kita kan sebelum nikah tuh kan ada proses juga tuh. Iya. Kenalan nih. Ya, oke. Nah, sekarang Ustadz Ahong itu bagaimana dengan kita nih? Kita orang-orang di luar sana yang belum nikah. Apakah dia harus ta'aruf dulu? Mengenal calonnya, kemudian apakah dia harus bisa juga langsung menikah? Karena kan ta'aruf juga kadang-kadang penting juga tuh, ya istilahnya ta'aruf atau pacaran lah gitu ya misalnya. Tapi pacaran dibenarkan dalam agama ya, dalam syariat misalnya. Apakah dia harus melakukan itu dulu, ataukah bisa langsung menikah? Karena kan menikah itu kan kita kan bukan cuma nyatuin dua insan dong nih. Iya. Karena keluarga juga bagaimana. Betul. Kemudian nih penting juga nih dia kerjanya apa, kadang-kadang begitu tuh.
dia ininya apa, di mana, pendapatannya berapa, itu penting juga. Dia selevel apa enggak, sekufu gitu ya, ibaratnya ya. Selevel enggak sama kita, bagaimana caranya, itu bagaimana tuh Ustaz? Ya, yang pertama itu kita gimana mau kenal kalau nggak ta'arufan dulu. Oke. Yang mana nikah ini kan mitsaqon ghalidho. Oke. Nikah itu adalah janji yang besar, Ya. perjanjian yang besar yang nggak boleh dengan mudahnya kita merusak perjanjian yang besar itu sendiri. Nah, untuk mencapai hal itu, tentunya kan kita harus tahu dulu latar belakangnya, Ya. terusnya keluarganya gimana. Karena kita nikah dengan pasangan kita itu bukan hanya dengan dia saja, tapi nikah juga dengan keluarganya. Ya. Apalagi dengan yang berbeda budaya gitu. Orang Jawa sama orang Sunda Adat, pasti ya. ada adat-adat atau tradisi-tradisi yang berbeda. Apalagi yang di luar Pulau Jawa sama orang Jawa. Nah, itu kan harus mengenal dulu gitu. Nah, kemudian Rasulullah juga kan kalau menganjurkan kita untuk memilih pasangan itu pertama 5 liha karena hartanya. Ya. Terus karena nah, kadang kan orang Gantengnya. iya ganteng, motornya ini kan, motornya ninja gitu. Ya. Kalau kita nggak kenal secara mendalam, secara jauh, jangan-jangan ninjanya itu bukan punya dia, dapat nyewa Atau doang, ninjanya cuma ninja Hattori. Iya. Mendaki gunung, lewati lembah. Nah, kalau nggak kenal kan susah tuh. Iya. Ini punya sendiri atau enggak? Jangan-jangan dia cuman ini doang. Cakura Sunda mah ya bukan ninja, ninjo. Ninjo. Emping. Nah itu pertama hartanya. Jadi jangan ini kita tahu dia hartanya punya uang atau enggak Ya. gitu-gitu kan harus kenal dulu gitu. Oke, metode kenal dulu ya dengan istilah ta'aruf atau pacaran yang dibenarkan dalam Iya. dalam agama. Ya memang kan ada 4 tadi ya. Iya, Tunkahul mar'ah, tunkahul mar'ah li arba. diarbain. Nah, 5 liha, liha, wa lihasabiha. Ini lihasabiha, keturunannya keturunan orang baik atau Oke, enggak. li Terus jamal. karena kecantikannya. Li jamal Nah, liha. kalau ini kan kalau harta ini bisa dicari. Cari. Artinya Oke. bareng-bareng nanti. Ya. Kita dari nol terus bareng-bareng sukses kan bisa. Bisa. Lihasabiha juga bisa diusahakan kita menjadi orang baik Ya. gitu kan. Keturunan orang baik walaupun misalnya Salah satu ada yang kurang. iya, Tapi nanti kita bisa ditambah. memperbaiki anak keturunan kita. Nah, kalau li jamaliha gitu, Cantik. kecantikan. Kalau nggak cantik, ya berarti nanti ada yang terakhir nih. Gampang Nah, sekarang mah cantik. Iya, makanya kan ada Pakai sekarang mah skincare. Iya, skincare, klinik kecantikan gitu kan. Sekarang mah orang hitam kayak aku juga bisa. Tapi nggak ada ini ya klinik kegantengan gitu. Ada. Klinik kecantikan. Ada, oh iya. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir adalah agamanya atau Agamanya. etikanya. Oke. Nah, kalau misalnya 3 ini nggak terpenuhi, ya yang terakhir ini yang diutamain. Paling utama agama. Ya, kita tahu dia itu berakhlak atau enggak, itu kan kita harus kenal dulu. Oke. Dengan orang-orang sekitarnya, dengan keluarganya, dengan dia pribadi. Jangan sampai nanti pas udah nikah kita kaget. Betul. Suaminya tukang ngaplokin. KDRT akhirnya. Nah, ini agamanya nggak ada kan? Iya. So- Jadi gini Bang Ambia, kadang ada orang yang beragama tapi tidak dewasa dalam beragama. Pinter Oh, nih iya, agama, iya. tapi dia tidak dewasa dalam beragama. Tapi kadang ada orang yang pengetahuan agamanya nggak terlalu biasa aja. ya biasa aja, tapi dia dewasa dalam beragama. Oke. Gitu. Misalnya hal-hal sepele dalam rumah tangga gitu kan. Kayak ringan tangan terhadap kerjaan istri. Iya. Itu kan ada tuh. Ada orang-orang pinter, orang ngerti agama. Nabi katanya bantuin keluarganya, tapi dia gengsi buat oh ini mah kerjaan cewek. Ya. Dapur mah kerjaan dapur. Nah, kerjaan. itu. Ngurus anak, nyebokin anak kerjaannya. Nah, itu dia pinter dalam agama tapi tidak dewasa dalam beragama. iya benar-benar. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kadang di keluarga saya udah biasa, maksudnya bantu istri gitu ya. Sama saya juga. Dia nyuci mulu. Kan enak, sekarang mah ada mesin cuci, kagak gosok-gosok. Tapi buat leher saya gosok dulu. Oh, buat Gesah leher dulu digosok buat dulu. leher, Iya, iya. pegangan tangan. Biar nggak ini.
Saya juga kadang masak juga. Nah, kalau saya nggak bisa Nggak, masak, Bang. kalau saya senang masak. Oh, Bahkan senang, istri saya tuh ya. saya ajarin masak. Nih masak Waduh, gini caranya. luar biasa. Anak pesantren kan gitu. Iya, iya. Harus pintar masak, ya kan? Maka kalau Bapak Ibu ingin mencari mantu yang pintar masak, cari anak pesantren. Ya. Nah, ini saya serius nih dengan Ustadz Ahong tadi. Itu seperti hitung-hitungan alat matematikanya Al-Khwarizmi. Jadi Al-Khwarizmi itu memaknai masalah tungkahul mar'ah li arba. Dia katakan, jadi kan yang 4 itu yang terbaik kita fazfar lidzatiddin ya kan, agama paling bagus. Iya, Agama tuh dinilai 1 kata pandangan nih. Agama dinilai 1, kemudian tadi karena cantiknya dikasih nilai 0, jadi 1 sama 0 jadi 10. Kemudian tadi karena keturunan bagus dikasih nilai 0 juga, jadi 1, 0, 0 jadi 100. Karena tadi hartanya bagus juga dikasih angka 0 juga, jadi nilainya 1000. 1, 0, 0, 0. Kalau kita punya 4 ini nilai 1000. Tapi kalau agamanya hancur, maka dia akan dapat 0, 0, 0, 0. Tuh, bagus nggak tuh kata-kata gue? Ya, itu. Makanya agama paling penting tuh ya. Betul. Nah, tapi ini juga saya tanya juga nih, kan tadi kan hadisnya tungkahul mar'ah, nikahilah perempuan. Berarti syarat 4 itu hanya untuk perempuan, apa juga berlaku untuk laki-laki? Dari perempuan kalau mau nyari laki juga harus yang 4 ini dong. Iya. Gimana tuh cara berlaku memahaminya? sebaliknya? Dalam hadis itu berlaku Sebaliknya. dalam Seperti Al-Quran. misalnya kita gunakan metode qiraah mubadalah. Ya. Gimana? Gitu juga? Iya, jadi apapun yang ada di dalam hadis itu ya berlaku kebalikannya. Iya, kalau laki-laki kalau perempuan harus hormat pada laki-laki, pada suaminya, begitupun suami harus Menyayangi. menghormati. Ya, menghormati, Iya. menyayangi. Ini kan biasanya bisa dilihat dari hadis-hadis lain gitu. Oke. Atau dari Al-Qur'an. Jadi untuk Anda perempuan di mana-mana, itu ternyata syarat bukan hanya untuk mencari perempuan. Anda juga perempuan boleh mencari laki-laki yang bagus agamanya. Betul. Benar nggak? Yang apalagi itu? Yang cantik, yang ganteng. Kemudian yang bagus juga keturunannya. Kemudian yang satu lagi? Hartanya. Yang hartanya bagus. Cari. Tapi kadang anak-anak muda zaman sekarang milihnya itu ya ini kalau kaya bisa dicari. Betul. Tapi kalau ganteng dong nyebut cewek depan gang. susah. Kalau punya duit iya bisa ke klinik kan. Enggak. Kalau orang laki itu nanti dia akan ganteng pada waktunya. Gitu ya. Dia emang pertama tuh masih muda. Oh, nih biasanya perempuan tuh cari ketika muda, yang modis, yang rapi. Ntar kalau udah tua, dia akan rapi sendiri. Dia kalau udah nikah, itu yang dandanin bininya. Oh gitu. Kamu nggak pantas yang pakai baju ini, bini beliin baju ini. Kamu nggak pantas yang beli ini, celananya pakai ini, kamu pakai ini. Ntar lakinya yang ngerapihin, bini yang ngerapihin. Udah baru kelihatan. Nanti baru catching. Kata bininya. Nah begini sebenarnya, karena udah diurus. Iya. Sebelumnya nggak keurus ya, begitu laki-laki. Kalau udah punya istri, keurus, dia manjain dulu suaminya, dok, baru. Kamu kan udah cakep nih, sekarang aku minta uang belanja. Aku minta uang belanja. Modus lu. Modus dulu. Itu yang terjadi di banyak bini. Maaf bini. Para bini. Ya enggak, sebenarnya itu mah guyonan aja. Dan memang kan kita memang harus saling memahami. Betul, gitu ya. betul. Jadi kita dari bahas masalah ta'aruf, pacaran syar'i atau pacaran syar'i atau ta'aruf yang pokoknya entah kita gunakan makna ta'aruf atau maknanya pacaran, yang penting pada praktiknya adalah dia Islami. Dia tidak melanggar syariat. Itu Sarang ya? Betul. Nah, baik. Sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Sahabat Ngobras, kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu kita saksikan video berikut ini. Jadi kan banyak tuh stigma masyarakat yang kalau pacaran biasanya negatif, sedangkan kalau ta'aruf itu positif. Padahal nggak jarang juga tuh orang yang pacaran dia nggak ngapa-ngapain, sedangkan yang ta'aruf kadang malah lebih ngelakuinnya itu hal-hal yang di luar syariat gitu. Sebenarnya pandangan yang seperti itu benar nggak sih Ustadz?
terkait ini ya Ustadz, banyak sekarang muslim atau muslimah ya melakukan hubungan dengan seorang laki-laki atau dengan seorang perempuan, tetapi itu hanya sebatas chatan, tidak yang sampai memegang tangan perempuan atau tangan laki-laki, berdua-duaan, tidak yang seperti itu. Nah, apakah hal seperti ini dihukumi seperti apa gitu Ustadz? Iya, ada yang saya ingin tanyakan Ustadz, gimana kalau seperti yang kita tahu, kalau berpacaran dalam Islam itu konotasinya agak kurang baik ya, atau ya dipandang sebelah mata gitu. Lalu bagaimana jika orang berpacaran, dia tetap pegangan tangan dan sebagainya, tapi sisi baiknya juga dia bisa lebih berkembang, bisa lebih produktif. Seperti yang kita tahu, efek cinta itu besar ya. Terus gimana itu Ustadz? Terus yang kedua yang mau saya tanyain, gimana tentang istilah atau kebanyakan yang beredar sekarang yang dibilang tentang ghosting, atau dia udah berkomitmen, dia udah saling kenal, tapi tiba-tiba salah satu dari pihak ini tuh ada yang menghilang. Itu bagaimana ya Ustadz?